Firman Allah dalam Al-Quran yang kedua ini kita tidak boleh kikir. Ayat Al-Quran mengatakan, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu sangka orang yang kikir, gak mau infak, gak mau sedekah itu, jangan kamu sangka dia bahagia. Tidak, orang itu nanti akan dapat malapetaka dan akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Ada suatu daerah dulu, seorang yang terlalu kikir, digelar orang itu jagung dia. Wah, jagung kok mak, jagung. Apalah jagung, saya tanya. Rupa dulu zaman Belanda, itu dulu ada seorang nenek punya kebun jagung. Luas. Enggak mau dia kasih sama orang, zakatnya enggak, apa enggak. Bahkan dia sendiri pun makan jagung itu tidak dikunyahnya, ditelannya saja. Nah, nanti di sungai dia nampak jagungnya masih bagus, direbusnya lagi, dimakannya lagi. Wah, terkejut orang, begitulah saking kikirnya. Kok jagung cirinya jadi makannya juga katanya. Itu artinya itu betul-betul lah saking nggak mau berbaginya. Nah, orang yang ini kata Al-Quran akan mendapat malapetaka. Jadilah orang pemurah, jangan menjadi orang jagung, orang yang kikir. Masya Allah. Nah, itu berbahaya. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin terhindar dari segala bahaya malapetaka, adalah jangan menyimpan sifat yang ketiga. Sebetulnya segan saya menyebutnya yang ketiga nih. Banyak betul yang kena. Kadang-kadang saya pun kena juga. Apa dia? Yang paling merusak yang ketiga itu adalah dalam bahasa Arabnya ijabul mar'i bin nafsi, merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Nah, ini bahaya ini. Ya. Kalau ada orang pakai jubah kiai sekalipun, itu kiai setan namanya. Nah, kiai iblis namanya. Kenapa? Iblis itu merasa dirinya yang paling benar sendiri dengan ucapan ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ini merusak. Itulah yang diamalkan oleh orang Israel sampai hari ini. Kami orang Yahudi lebih baik daripada Palestina. Orang Palestina itu sama dengan anjing, dengan kambing, sehingga membunuh orang Palestina itu dianggapnya hanya membunuh kambing saja, tak seperti bunuh manusia. Itu sifat yang ditularkan oleh iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada seluruh dunia. Nomor wahid atau number one, merasa nomor satu, ini paling merusak. Gara-gara itulah orang Jerman menolak Yahudi dari Jerman. Kenapa? Orang Yahudi sudah mulai seakan-akan menjajah ekonomi Jerman dan tak mau berbagi dengan orang Jerman. Naik apa saja dia di Jerman itu, orang Yahudi itu naik taksi, nunggu dia banyak taksi, masuk bu, ayah duluan. Rupanya dia menunggu supir orang Yahudi. Biar setengah hari dia duduk di situ menunggu taksi, asalkan dia naik taksi orang Yahudi. Kenapa? Duitnya sebagai ongkos tambang, tak mau berbagi dengan orang Jerman. Jadi kata Hitler, kok kayak begini sekali lah orang Yahudi itu ya. Tahan dia duduk setengah hari daripada naik selain dari taksi orang lain. Jadi kalau begitu timbullah dendam dari hati Hitler. Kalau besok saya jadi orang hebat, akan saya usir Yahudi dari Jerman. Entah bagaimana, padahal badannya agak pendek daripada jenderal yang lain, dia pula yang naik jadi jenderal terhebat. Siapa ini? Hitler. Akhirnya dikurungnya orang Yahudi sampai 6.000 orang di dalam gudang besar, disemprotnya dengan gas beracun, mati 6.000 orang Yahudi. Masih ada lagi, dikumpulkannya, diikat, dimasuk dalam lubang, ditimbun, mati. Lalu mau dihabiskan semua. Apa katanya? Hei dunia, orang Inggris, orang Perancis, orang Amerika, sebetulnya kalau aku ingin menghabiskan orang Yahudi hari ini, habis semuanya, nggak ada. Tapi saya tinggalkan beberapa ekor katanya.
untuk jadi saksi besok dunia. Kalau saya sudah mati, nanti dunia bertanya, kenapa Hitler membunuh sampai 6 juta orang Yahudi? Nanti mereka yang tinggal ini akan menjawab, apa sebab aku membunuh mereka? Sebabnya dia selalu merasa dirinya paling hebat dari yang lain-lain, tak mau menerima kebenaran yang lain, dia maunya hanya menerima kebenaran dari dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan ijabul mar'i bin nafsihi. Sekarang sudah ada pula orang Islam meniru perangai orang Yahudi. Saya yang benar, saya tidak mau ngaji dengan kalian. Kalau ngaji dengan saya yang benar. Aku inilah yang paling ahli sunnah, kalian itu ahli bid'ah. Masya Allah. Itu namanya perangai ya Yahudi. Hanya mau ikut kitab-kitabnya saja, naik taksi Yahudi saja, tak mau berbagi, merusak seluruh dunia. Sekarang Amerika sudah mulai marah sama Yahudi. Dia diseret-seret dengan perang melawan Iran. Padahal tidak ada clash-nya dengan Iran. Tapi dihasung-hasungnya, akhirnya seluruh dunia dia kacau. Bagaimana sama dengan dia, sama-sama buat kejahatan seperti dia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasara itu takkan sedang kepadamu sebelum kamu tunduk dan patuh terhadap mereka. Terakhir, kepada yang minta hormat, kita simpulkan bahwa 3 perkara yang merusak itu, yang paling mubazir itu paling banyak orang Yahudi. Mubazirnya apabila itu berhadapan dengan orang luar dia. Kalau sesama dia, hebat sekali dia. Jadi dalam kitab Yahudi itu, kitab Taurat, sekarang kitab Talmud namanya, tertulis itu tidak boleh melakukan riba kalau sesama Yahudi, tak boleh membungakan uang kalau sesama Yahudi. Tapi untuk orang luar Yahudi, pasanglah bunga sebesar-besarnya. Inilah yang dimarahkan oleh Hitler itu. Masya Allah. Sekarang dunia menderita akibat Yahudi karena berperang di sini, perang di mana-mana. Kenapa orang di dunia disuruhnya berperang? Karena dia punya pabrik senjata. Makin banyak orang berperang, senjatanya semakin laku, dia semakin kaya raya. Masya Allah. Hindarkan semua itu, semoga Allah menghindari. Nah, kata kunci, boleh minta hormat, di dalam sholat kita sudah berdoa kepada Allah, jangan seperti Yahudi. Apa dia sifat Yahudi di dalam surah Al-Fatihah? Al-Maghdubi. Genge itu ketika sebut ghairil maghdubi alaihim, bukanlah kami orang yang memurkai. Yahudi maksudnya itu, ya. Waladdallin, jangan pula lah kami jadikan orang tersesat. Maksudnya Nasrani. Jadi dalam salat saja sudah diingatkan oleh Allah, jangan menjadi orang yang berlebihan sehingga terkutuk seperti Yahudi, jangan pula tersesat jalan seperti Nasara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Pak Hidayat dia. Oh, dengan di YouTube dia.